Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknik display dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, diberkahi iman, diperlancar rezeki, dipermudah segala urusan, amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan ini ya teman-teman ya, saya ingin menjelaskan tentang tata cara ber-YouTube. Nah, ini perlu difikirkan teman-teman ya. Perlu teman-teman evaluasi lagi konten-konten teman-teman semua ini. Tata cara ber-YouTube. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Yang telah kita lakukan selama ini itu apakah sudah benar atau belum? Apakah kita sudah maksimal dalam melakukannya seperti suara ayam tadi? Ataukah kita hanyalah melakukan itu saja tanpa ada perkembangan yang signifikan? Jangan terlalu percaya diri dulu teman-teman untuk memberikan terbaik di channel kalian semua. Kalian juga perlu belajar dan belajar lagi ya. Jangan sampai bikin kita menyesal di kemudian hari karena kita sudah terlalu percaya diri apa yang kita suguhkan ini adalah yang terbaik, dan akhirnya setelah mungkin sudah monet ya kita merasakan sepi setelah monet, ataupun yang sebelum monet kita nggak akan pernah bisa mendapatkan jam tayang yang sesuai peraturan YouTube, 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Nah, ini yang perlu digaris bawahi teman-teman ya. Jadi saya ingin memberikan sedikit ilmu ya tentang apa saja tata cara ya ber-YouTube. Nah, ini ada ilmunya, ada 5 ilmu di sini sudah saya catat teman-teman. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sopan. Sudahkah kita berbahasa yang baik dan benar selama ini dalam berkonten kreator ya khususnya? Sudahkah kita melakukan itu? Terkadang kita terlalu bernafsu, seperti nafsu ayam berkokok itu tadi. Sudahkah kita melakukannya itu, mengkoreksi bahasa ya, memahami apa yang kita sampaikan? Apakah teman-teman yang melihat channel kita ini paham dengan apa yang kita sampaikan? Nah, itu yang perlu dicermati, yang perlu dievaluasi lagi teman-teman. Gunakan bahasa yang sopan. Yang jelas bahasa itu yang mudah difahami, mudah dimengerti ya. Oke, yang kedua adalah gunakanlah bahasa yang sekiranya itu memancing penonton untuk bisa melihat ataupun betah di channel kita. Jadi teman-teman ini pandai-pandailah menyusun kata, menyusun bahasa yang sekiranya penonton itu penasaran terus dengan channel kita. Dengan penjelasan kita, penonton itu selalu nyaman mendengarkan dan mudah dipahami, apalagi kok sampai dipraktekkan oleh subscriber kita. Itu sudah hebat teman-teman ya. Kita sudah bisa mencapai ke titik itu menurut saya sudah hebat banget. Jadi memang harus teman-teman harus bisa memahami ataupun mengoreksi bahasa ini ya. Bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami, yang penontonnya itu juga betah nyimak terus di channel kita, dari tutorial ini sampai ke tutorial ini, video ini sampai ke video ini. Jadi seakan-akan itu mengerti alur ceritanya, mengerti setiap tutorial yang kita sampaikan ya. Jangan hanya menang di teori saja, tapi juga praktek. Nah, teman-teman kalau sudah mempraktekannya sendiri, belajar di pengalaman, itu akan lebih baik menyampaikannya. Karena sebaik-baiknya penyampaian itu adalah pengalaman. Jadi pengalamannya adalah guru terbaik kita ya, ataupun konten kreator lainnya, teman-teman lainnya di rumah. Jadi kalau sudah mengalami suatu misal nih teman-teman pernah ber-YouTube terus gagal, terus teman-teman mulai dari nol lagi, bikin channel lagi, terus teman-teman ceritakan kesalahan teman-teman di masa lalu. Seperti itu bisa membuat motivasi YouTuber pemula seperti saya dan teman-teman lainnya.
seperti itu. Jadi sampaikanlah bahasa yang mudah difahami dan mudah dimengerti. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam berbicara. Nah, ini yang bikin, dan mungkin kebanyakan YouTuber pemula itu masih belepotan. Saya juga masih belepotan. Tapi kita sama-sama belajar di sini. Coba kita perbaiki bahasa kita. Jangan tergesa-gesa dalam berbicara, santai saja, yang slow. Kalau perlu kita latihan sebelum tag kamera ini, ya. Kita latihan penyampaian, kita latih. Bicara juga kita latih, agar apa? Agar kita tidak terbata-bata di tengah jalan, ya, di tengah penjelasan kita lupa apa yang kita sampaikan, atau mungkin kita terganggu dengan terbata-bata itu tadi, ya. Contoh ya, saya kasih contohnya ini, Bang Insan Tutor, ya. Coba cermati beliau cara menyampaikannya itu dengan luas, dengan menurut beliau sendiri ini adalah memang bahasa tidak dibuat-buat oleh beliau, yaitu real, sesuai yang beliau alami dan sesuai penyampaiannya, sesuai tema gitu loh, maksud saya itu teman-teman bisa mempelajari dari sana. Iya, saya juga belajar dari sana sih, karena teman-teman juga udah pasti tahu lah siapa beliau ini. Yang keempat, coba pahami dan cermati bahasa yang disampaikan. Nah, terkadang kita itu lupa, ataupun kita itu asal ngomong tapi kita nggak tahu arti dalam pembicaraan kita ini apa. Kita lupa, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, coba teman-teman ini bikin tutorial ataupun bikin pelatihan dulu sebelum berkonten ataupun sebelum mengupload video. Misalnya teman-teman ingin menjelaskan tentang tata cara memasang kail pancing, mata pancing. Nah, ini teman-teman coba usahakan bagaimana ya caranya memasang kail pancing ini, tapi dengan suguhan yang sangat tidak biasa. Nah, jadi bisa dikatakan dengan penyampaian yang berbeda dengan konten-konten kreator yang lainnya, seperti Mas Gondrong Labanan, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencontoh beliau ini. Cara penyampaian beliau itu sederhana tapi ngena di hati. Nah, teman-teman itu nggak ada salahnya mencontek, ya. Jadi jangan bosan-bosan maupun jangan capek-capek untuk belajar, ya. Yang sudah monetisasi, yang sudah gajian pun juga memang harus belajar. Semua itu harus memperbaiki diri sendiri, kualitas video juga, ya. Karena apa? Kita sebagai konten kreator itu memang semakin hari harus semakin berkembang, jangan semakin hari semakin menurun, ya. Itu yang perlu digarisbawahi, teman-teman. Yang terakhir adalah, ya, yang terakhir ini teman-teman juga nggak asing kok. Semua konten kreator itu menjelaskan ini, ya, yang contoh yang terakhir, berkonsisten untuk mengupload video. Kita kalau ngupload video, kalau penontonnya cuma 10 kali, 15 kali, kadang ditonton itu sekitar 10 ke bawah. Saya juga pernah ngalami, dan saat ini pun saya juga ngalami. Jangankan saya, teman-teman bisa melihat konten-konten yang sekarang sudah ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan subscriber. Jam tayang pun udah berlipat-lipat lah. Mereka juga pernah ngalami kok. Mereka juga pernah ngalami yang namanya ditonton 10 kali, 20 kali. Tapi apakah mereka berhenti sampai di situ? Enggak. Mereka terus maju, terus melangkah. Karena apa? Untuk masa depan mereka, itu pertama. Dan untuk menyalurkan hobi mereka. Kalau kita sudah hobi, ya, misal hobinya memancing, nggak peduli mau yang nonton itu berapapun, nggak peduli. Syukur-syukur kalau sudah berhobi terus dibayar. Ini kata Mas Gondrong seperti itu. Alangkah bahagia kalau hobi kita tersalurkan di media sosial seperti YouTube, berbagi ilmu seperti ini, terus dibayar. Nah, jadi teman-teman bisa paham ya sampai di sini, ya. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk teman-teman, bisa teman-teman praktekkan di rumah.
Salam sukses, salam akal sehat, salam akal cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.